Halo Propaners, jumpa lagi di Propan Podcast ya. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Deseno. Ya, halo Pak Deseno. Halo sehat Pak De? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, ya, syukurlah ya kita semua sehat-sehat ya Ya. masa pandemi ini. Oke, Propaners, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak De mengenai ini spray gun. Ya, ini adalah spray gun ya. Nah, kali ini saya dan Pak De akan bincang-bincang mengenai spray gun. Ya, spray gun memang banyak variasinya ya. Banyak. Dari yang murah sampai yang mahal ada. Nah, sekarang Pak De, menurut Pak Deseno, kalau kita milih spray gun itu yang bagaimana sih? Apa ada yang tabungnya di atas, ada yang tabungnya di bawah, ada yang setelannya cuman 1 atau 2, ada yang 3 gitu. Nah, menurut Pak Deseno bagaimana tuh? Oke, terima kasih Pak Ceng. Ya memang betul. Kita sekarang ini banyak sekali masalah jenis spray gun. Jadi kita juga kadang-kadang terkecoh juga Pak Ceng. Ya. Ya karena sekarang di toko-toko mana pun ada. Nah, kita memang sejak dari pertama pakai spray gun ini kita komit bahwa kita pakai spray gun yang ori. Ya, jadi kita tidak terlalu fanatik dengan merek ya. Jadi saya selalu pakai Meiji. Ya, itu dari Jepang lah gitu. Jadi ori. Jadi apa kelebihan dari spray gun Meiji ori itu? Karena satu yang jelas ini spare partnya benar-benar orisinil Pak Cek. Ya, jadi memang kita lihat di sini ini spray gun ada yang begitu dipakai, apalagi cat yang kena asam pakai melamin itu langsung burek. Ininya stainlessnya langsung burek gitu. Jadi tampilan luarnya jadi jelek ya, kotor jadi ya. Jelek, karena dia kena asam dan tidak bisa dibersihkan itu. Ya. Mayoritas padahal di finishing kita adalah menggunakan cat melamin mayoritas. Ya, gitu. betul. Jadi itu akan sensitif sekali. Nah terus kita juga ada banyak merek yang harganya 300.000, 400.000. Nah ini yang sekitar 1,5 juta dan juga ada yang 5 juta juga ada Pak. Ya, ya. Ya kita pakai yang middle saja lah, jadi yang tengah-tengah lah. Jadi kita spray gun ini ya. Ini memang spray gun kita juga ada spare partnya. Ini sebetulnya kalau yang kita umum ini ada 3 Pak Aceh. Pak Seno, mungkin sebelum ngomongin spare part nih, ini saya lihat ada yang tabungnya di bawah, ada yang tabungnya di atas. Oh bedanya apa gitu? Iya, ini lebih bagus mana atau dua-duanya sama atau gimana nih? Ya, jadi yang sudah saya pakai, padahal kalau kita spray gun, waduh, ini spray gun yang tabung di bawah ini adalah sedot, hisap. Ada pompanya ya? Ada pompanya di sini. Nah ini juga ada lubangnya untuk napas juga ada. Nah ini apa sih? Ini biasanya dipakai untuk project. Di project karena satu isinya juga lumayan banyak Pak Cek. Oh iya. Ini jadi ini banyak, tapi ini kekurangannya adalah kalau saya di bagian tes riset itu tidak bisa sedikit. Harus penuh. Bukan, jadi catnya tuh harus setengah liter itu baru bisa disedot. Tapi kalau yang seperti ini mungkin 50 gram aja bisa karena ini adalah sistem turun ya gravitasi lah gravitasi, gitu. Iya. Terusan kita juga ada pengalaman juga kalau saya pakai di project pakai spray gun yang seperti ini bagaimana caranya gitu. Iya. Nah, ini terutama untuk plafon Pak Seno. Ya, untuk plafon sebetulnya kita juga ada cara ngaturnya Pak Ceng. Ya. Nah, jadi ini bisa ditekuk bisa begini. Nah, ini juga bisa. Tapi yang jelas kalau kita sudah mass product seperti kita pembuatan karkat sampel kering itu ini terlalu sedikit karena bolak-balik ngisi Pak Ceng. Nah, jadi solusinya apa? Ya kita punya pengalaman bahwa kita membuat tabung yang 5 liter. Tabung 5 liter itu dicantolin kayak seperti infus gitu. Iya. Nah, terusan ini kita disambel ke sana jadi dia nggak bolak-balik ngisi tapi finishing jalan terus. Jadi tetap nggak mengandalkan gravitasi. Karena ini sistem adalah gravitasi gitu Pak Ceng. Tapi memang betul bahwa spray gun ini ada yang berat, ada yang enteng, ada yang dipegang susah juga. Jadi ini juga ada keenakan kelayakan untuk dipegang juga ada. Ada yang bolak-balik itu, aduh capek ini juga ada Pak Ceng. Nah, terusan yang ini bawah ini, nah kita juga ada selain merek Meiji juga ada Sagola. Sagola ini termasuk spray gun yang umum sekali. Iya banyak itu. Iya karena apa? Itu murah ya sekitar 250 atau 300.000. Tapi yang jelas kalau orang pakai Sagola ya itu syaratnya ada Pak Ceng karena itu tidak ada aturan angin-anginnya. Nah itu tombolnya tuh banyak tuh, ada berapa tuh? Ini ada 3 Pak Ceng. 3 kan, itu apa aja tuh Pak Seno?
Yang pertama yang bawah ini Pak Ceng. Ya, yang iya. bawah ini kalau ada angin dari kompresor itu biarpun besar sekali kalau ini dimatikan juga tidak jalan. Nah, ini yang paling bawah ini. Jadi Iya. ini ada paling Jadi bawah. itu dari untuk nyetel angin dari kompresor ya. Dari kompresor. Iya. Nah, Iya. jadi ini terusan yang kedua ini untuk apa namanya? Untuk material. Nah, ini material nih yang ini material. Fungsinya adalah antara material dengan angin ini harus seimbang Pak Ceng. Iya. Harus 50% gitu. Jadi setelan awal itu material sama angin itu ya, berdua. 50-50. 50-50. Nah, ini yang paling atas ini untuk bidangnya itu bidang kecil atau lebar karena itu bisa mekar ini ya. mekarnya ya. Iya, bisa mekar, bisa horizontal dan bisa vertikal gitu. Jadi ini kalau depan kupingnya ini kita geser bisa begini Pak Ceng. Jadi enggak begini-begini. Loh, tadi yang atasnya itu yang ini. atas yang sono yang belakang ini supaya dia lepasnya itu keluarnya itu ada yang mekar, ada yang itu. Kalau kita bidangnya lebar otomatis. Oh, itu untuk ini ya, untuk begini iya, sama ini iya. ya. Kalau yang kuping depan ini untuk vertikal sama horizontal gitu. Tapi kalau yang ini adalah untuk supaya dia keluarnya itu bidangnya kecil, berarti harus dikecilin karena supaya efisien itu yang di sini gitu. Gitu. Jadi ini memang ada 3 ini. Nah, di samping itu juga kita juga ada yang namanya spray gun ori ini ada 3 ini sebetulnya nih. Ada kuping depan ini 1,3. Ini untuk nunjukin ori apa enggaknya nih? Satu ya, jadi ciri-ciri spray gun ori. Spray gun ori itu pasti ada nih, contohnya di sini ada 1,3. 1,3 terusan yang kedua. Ini ada tulisannya ya di situ ya? Ada tulisan 1,3. Jadi ini saya sudah pakai ada 1,3, 1,5, 1,2, 1,0. Itu ukuran nozzle-nya kan? Iya, lubang keluar material gitu. Jadi cat semakin encer, semakin lembut itu semakin kecil. Jadi kalau untuk sanding nozzle ukuran berapa tuh Pak? Nozzle sanding itu sebetulnya sampai 1,3 juga masih bisa. Nah, tapi kalau sudah top coat itu bisa 1,0 sampai 1,2. Kalau top coatnya dop? Top coat dop tidak terpengaruh Pak Ceng. Nah, yang penting adalah viskositas. Ya, Gitu. Jadi doff atau gloss itu tidak pengaruh masalah itu gitu Pak Ceng. Nah, terus ini juga apa namanya? Riskan sekali karena ini sering membuka, ini juga asal buka juga lama-lama. Itu komponennya apa tuh? Ini untuk lubang nozzle-nya. Nozzle. Iya. Nah, jadi yang pertama ini, yang kedua adalah jarum. Jarum ini juga ada tulisannya nih kalau ori 1,3 Pak Ceng. Jadi harus satu pasang gitu Pak? Iya, jadi nozzle 1,3, jarumnya 1,3 juga. Iya betul. Karena ini sudah ada ukuran di sininya. Nah, yang sering jadi masalah adalah jarum ini biasanya kena cat loh. Ini karena nggak sabar diamplas. Diamplas ini nanti lama-lama haus. Nah, kalau sudah haus berarti kalau dilepas ininya nggak presisi gitu. Nah, ini yang terjadi biasanya netes. Netes. Jadi ini kalau bisa jangan sampai diamplas kalau perawatannya gitu. Nah, jadi kalau kita sarankan bahwa untuk pemeliharaan ini adalah kita juga menggunakan paint remover Pak Ceng. Jadi ini ya Pak Seno paint removernya ya. Iya betul. Ini kenapa pakai paint remover adalah ini untuk membersihkan cat, apalagi cat yang dua komponen seperti melamin, PU ya. Iya. Tapi kalau kita seperti NC ada politur itu cukup dengan propan yang warna biru. Pak Ceng. Kalau pakai thinner? Pakai thinner tidak bisa karena dia udah mengeras. Gitu. Iya. Caranya perawatan begitu Pak Ceng. Gitu. Iya. Jadi caranya ini dioleskan saja, nunggu sampai 3 sampai 5 menit itu langsung melepas sendiri. Jadi ini fatal ya akibatnya ya kalau sampai tadi jarum itu diamplas ya. Iya, karena ini yang pasti ini akan netes ya. Karena ujung ini sudah di amplas gitu. Jadi mengurangi masalah presisi Pak Ceng. Iya. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Jadi kalau orang kena cat ya direndam karena itu pasti jarum itu kena cat ya Pak Seno ya. Pasti kan, ya? Kan di ujung gitu. Iya benar. Jadi ini sering apalagi kalau cat Pak Seno saya lihat Pak Seno. Nah ini propaners ya. Ini sangat penting nih ya. Sangat penting sekali ya dalam perawatan spray gun ya. Betul. Jadi kalau propaners ini buka komponen daripada spray gun terus ketemu jarumnya, mungkin diamplas gara-gara mampet kali ya. Gara-gara mampet karena ada ya. catnya. Karena ada catnya. Nah, propaners jangan sekali-sekali diamplas, ya kan? Iya. Karena ini akan mengurangi aus ya kan, aus sehingga tidak presisi lagi. Gitu, dan akhirnya apa? Ini keluarnya jadi netes. Iya, biarpun ya kan? Sudah dilepas tetap masih netes. Jadi sayang sekali udah beli spray gun yang harganya cukup tinggi, ya tapi tidak bisa merawat. Merawatnya betul. Ya.
Mantap, Itu sih, mantap. Pak Mantap. Aceh. Ya, ini penting sekali ini. Ya, ya. Jadi Ya. saya sering lihat ke tempat finishing ini yang bermasalah adalah netes dan mandur Ya. gitu, Pak Ya, Aceh. jadi truk gitu ya. Iya, pinter-pinter ahli-ahli tukang finishing juga Ah. tidak bisa karena toolnya sendiri juga tidak. Nah, Pak Seno, kalau tadi soal nozzle ini ya. Nah, ini nozzle ini ada lah, ada apa? Ada angkanya 1,3. Betul. Ini kalau kita beli spray gun itu sudah pasti dapat nozzle 1,3 atau udah komplit 1,2 Oh atau enggak, 1,3? kalau dari speknya dari pertama 1.3 ya semuanya 1.3 Pak Aceh. Jadi ini bisa beli yang 1,2-nya? Bisa tapi keluarnya lebih kecil. Enggak, maksudnya kita harus beli spare part itu. spare part yang 1,2 Bisa, ya. kita dijual itu juga ada spare part. Cuma Ada harganya ya? mahal Pak Aceh. Oh, gitu ya. Gitu. Makanya kadang-kadang spare partnya mahal, udahlah sekalian beli Satu set. sekali, Jadi ya. beli yang 1,3 sama beli yang 1,2 buat top coat gitu buat ya. top coat begitu. Jadi memang perlu ada beda lah untuk itunya. Ya, Gitu sih. Pak Seno, sebenarnya kalau kita aplikasi bahan finishing itu kan bisa dikuas ataupun disemprot ya. Ya betul. Nah, kelebihannya disemprot ini apa nih dibanding dengan dikuas? Ya sebetulnya kalau cat-cat yang jenisnya cepat kering seperti melamine NCQ itu jenisnya cepat kering Pak Aceh. Jadi dia memang harus menggunakan semprot. Iya, mau nggak mau harus semprot pilihannya. Semprot, karena tidak ada kalau dikuas itu flow-nya itu tidak bisa Pak Aceh. Iya, Iya, iya. jadi kalau jenisnya jenis alkit atau jenisnya lacur itu yang slow dry itu kita memang disarankan Nah, pakai kalau flow. yang cat lambat kering seperti lasur gitu ya. Kalau disemprot apakah ada triknya juga? Ya, kalau saya pakai jenis politur yang disemprot supaya hasilnya halus kayak melamin itu sama, tapi harus diimbangi sama pengaturan masalah material. Oh, Gitu. yang ini tadi yang tombol-tombol Betul, ini. ya, jadi ini antara angin dengan cat itu harus lebih banyak anginnya daripada catnya. Spray kering gitu ya. Spray kering itu supaya kalau bidangnya berdiri itu tidak beler lah, tidak nangis gitu. Iya, Gitu betul. sih. Nah, ini propaners ya. Jadi spray gun ini sangat tepat sekali digunakan untuk bahan finishing yang cepat kering. Cepat kering. Tapi kalau bahan finishingnya lambat kering seperti lasur misalnya atau ultran ya, Betul. bisa juga. Tapi setelan ininya nih diatur ya. Jadi setelan angin yang bawah ya, sama dan material. Jadi harus lebih banyak setelan Angin. anginnya. Jadi anginnya lebih dibuka ya, lebih dibuka lagi. Nah itu teman-teman ya triknya kalau kita nyemprot cat yang lambat kering. Oke Pak Seno. Ya. Nah kalau misalnya di sini Pak Seno kotor, itu pembersihannya gimana Pak Seno di tabungnya? Ya, jadi kita memang penting sekali perawatan. Jadi cukup dioleskan dengan Paint remover tadi. kita itu. Jadi nunggu 5 menit akan, tapi tolong jangan dikerok sama KP Pak Ceng, karena nanti akan luka ininya. Cukup dengan sikat Pak Ceng. Disikat Iya, aja. disikat aja, ini nanti kan ngelepas sendiri gitu. Kalau banyak saya lihat tuh spray gun apa ya komponen ada karetnya direndam ya. Betul, jadi ini Apa kebanyakan ini kalau orang nggak sabar direndam ini supaya apa? Bagian mananya tuh Pak karetnya itu yang Karetnya direndam? itu ada di bagian kuping depan, ini ada plastiknya Pak Ceng, ini kalau ini putih itu plastiknya. Oh, ini ya. Iya, itu ada. Ini ya bagian sini ada karetnya yang putih ini ya. Jadi nozzle ini jangan direndam ya. Jangan direndam karena akan mekar gitu. Pak Nah, Ceng. yang mekar plastiknya. Plastiknya nanti supaya nanti nggak bisa dikencengin malahan. Kan, Oh, iya gitu. iya. Terus yang kedua di seal depan ini, di seal ini Pak Ceng. Ya, Nah, di seal ini juga ada unsur plastiknya. jangan direndam juga Jangan ya. direndam juga. Jadi gimana tuh perawatannya untuk Perawatannya yang jelas ini adalah kita jangan direndam dan cukup dibersihkan dengan paint remover tadi. Iya, iya. Jadi ini penting sekali nih propaners ya. Untuk merawat spray gun ya perlu menggunakan propan paint remover. Betul. Ya, jadi jangan direndam. Direndam. Iya, jangan direndam thinner ya. Karena ada unsur-unsur sealnya itu plastik. Iya, dan bisa akan mekar. ya, Gitu sih, Pak mengembang. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau kita menggunakan spray gun ini, ya kadang-kala memang ada masalah juga nih Pak Seno. Betul. Terutama masalah air nih ya. Betul, betul. Nah, itu gimana tuh? Ya betul, memang kita finishing kendalanya adalah masalah air. Biarpun nanti di kompresor sudah ada filternya, apalagi selangnya panjang. Ya, itu akan menampung air yang cukup banyak. Ya. Untuk itu kami sarankan bahwa biarpun selangnya panjang no problem, tapi yang penting lah ini Pak Ceng. Nah ini di bawah spray gun itu ada namanya alat untuk filter Air filter ya. air. Jadi ini fungsinya adalah yang dari selang akan masuk ke
ke filter ini, nanti setelah isi air, ini ada pentilnya Pak Ceng. Tapi mencet pentilnya ini pas lagi posisi penuh nyala, posisi nyala, posisi kompresor nyala. Kompresor nyala. Iya, kalau kompresor nggak nyala nggak bisa keluar. Airnya, gitu. Iya, karena ada tekanan gitu. Jadi ini sangat penting juga kita juga menyarankan ada filter di bawah spray gun Pak Ceng. Jadi ini tujuannya adalah kalau kita finishing udah 90% tinggal finish ternyata airnya banyak yang netes gitu. Biarpun sudah ada filter di kompresor. Jadi harus double dong ya filternya. Iya, jadi sebetulnya kalau kita tidak terlalu panjang selangnya nggak begitu masalah. Tapi kebanyakan selangnya panjang, ini akan menjadi penampung air gitu. Iya. Itu sih Pak Ceng. Iya betul. Pak Seno, kalau saya pernah baca ya, faktor efisiensi daripada nyepray ini kan hanya 30% ya? Ya. Berarti 70% itu kebuang ya Pak Seno ya? Ya jadi gini, makanya kalau kita finishing kok tindernya semakin banyak, jadi banyak, betul banyak yang kabur Pak Ceng. Jadi ini yang nempel, makanya kalau dalam pengaturan ini bisa diatur antara material dengan cat. Kalau ini terlalu banyak angin, ya bablas. Jadi ini yang nempelnya lebih sedikit. Terus mungkin ini juga ya Pak Seno yang bisa diatur ya? Ini ya? Iya itu kan kalau medianya dia lebar atau kecil, itu kan jadi boros. Kadang-kadang males yang ngatur ini nih. Iya kan? Jadi medianya kecil, ininya lebar. Ya, gitu. yang nempel berapa? Nah, pasti boros ya. Pasti boros. Jadi kita memang seorang technical aplikator terusan tukang nyemprot itu tangannya tuh pasti gerak-gerak karena mengatur dengan kondisi yang lagi disemprot gitu. Jadi kalau kita bidangnya berdiri ya kita diputar, kita tidak perlu begini tapi cukup dengan ini gitu. Jadi terusan ini anginnya semakin gede, berarti harus kurangin anginnya itu yang di bawah itu. Jadi semakin lama kompresor kan semakin tinggi tekanannya. Iya, betul. Berarti keluarnya semakin banyak, kita setel. Iya. Gitu. Jadi begitu, jadi harus peka lah gitu loh Pak. Betul. Ya. Oke, Propaners ya, rasanya kita sudah banyak informasi yang kita dapat mengenai spray gun ya dari Pak Deseno. Terima kasih Pak Deseno. Sama-sama Pak. Ya, jadi itu poinnya ya. Yang pertama adalah jangan merendam komponen yang ada karetnya. Betul. Merendam yang ada karetnya ya, seperti ini ya, dalam sini dan di jarum yang itu ya Pak Seno ya. Yang itu jangan direndam. Terus yang kedua jangan menggosok dengan amplas untuk jarum ini. Ya, ini jangan loh ya, jangan diamplas. Terus yang ketiga ya, pakai ini ya, pakai Propan Paint Remover ya untuk menghilangkan sisa-sisa cat ya yang ada di spray gun baik di tabungnya maupun yang ada di jarum ya Pak Seno ya. Nah, jadi pakai ini Propan Paint Remover untuk yang 2 komponen. Tapi kalau yang 1 komponen ada Propan Paint Remover yang warna biru. Ya, cukup pakai yang warna biru saja ya. Oke, itu saja Propaners bincang-bincang kita kali ini ya. Kita sudah mengupas tuntas masalah spray gun dengan Pak Deseno. Terima kasih Pak Deseno. Sama-sama, Pak Ya, kita akan ketemu lagi di tema berikutnya. Cari cat, cari Propan. Cari cat, cari Propan.